Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Kembali ketemu lagi dengan saya Asep Hasanuddin dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi sebelumnya saya persilahkan kepada saudara, ada yang bertanya atau tidak? Oh, tidak ada. Ya, baiklah. Kalau tidak ada ya, berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Terus sekalian, harapan yang diinginkan oleh si penggugat ketika mengajukan gugatan itu adalah terakhir putusan ya. Putusan ini kemudian yang ditunggu-tunggu. Tetapi ketika seorang penggugat itu menunggu putusan, itu dalam dirinya terbersit sebuah sikap ya, harap-harap cemas gitu ya. Nah, kenapa harap-harap cemas? Karena dua kemungkinan bisa sendiri, ditolak atau diterima gugatannya itu sendiri. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan terangkan tentang yang namanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme putusan itu sendiri harus kita lihat ya, hasil daripada musyawarah majelis diupayakan hasilnya itu mufakat ya, atau sepakat ya, mufakat atau sepakat. Artinya putusan yang dihasilkan oleh majelis itu ketiga hakimnya bulat menyatakan sesuatu yang dinyatakan dalam putusan sidang ya. Nah, mufakat ini kekuatan hukumnya itu sangat tinggi ya. Artinya majelis hakim yang menangani perkara tersebut tiga-tiganya mendalilkan yang sama ya. Tetapi apabila tidak terjadi mufakat atau kesepakatan ya, maka suara pendapat hakimnya menjadi pecah ya. Menjadi pecah. Bagaimana kemudian jika hakim itu berpendapat beda atau mengambil sikap yang berbeda? Yang pertama, putusan diambil dengan suara terbanyak ya. Kalau tidak sepakat, kalau suara terbanyak 3 hakim itu nilainya 2/1. Kalau kemudian yang bedanya itu adalah hakim anggota, ya hakim anggota, maka hakim ketuanya itu berpihak atau menyepakati kepada satu pihak. Ya. Kemudian yang kedua, apabila tidak bisa, maka musyawarah ditunda sampai kepada waktu berikutnya. Artinya ketika majelis hakim itu rapat permusyawaratan untuk menentukan putusan yang kemudian akan dibacakan dalam persidangan terakhir ya, maka kemudian tidak sepakat atau tidak menemukan kata sepakat atau kata yang sama gitu, maka kemudian rapat ditunda sampai dengan rapat berikutnya. Apabila tidak bisa dalam musyawarah tersebut, maka hakim ketua majelis yang menentukan. Apabila kemudian dua pendapat yang berbeda antara hakim anggota yang satu dengan hakim anggota yang lain, ya, 2 anggota sendiri, maka kemudian hakim ketua harus berpihak kepada salah satu. Atau memang hakim ketua dari awal sepakat dengan salah satu hakim anggota, maka kemudian putusannya itu menjadi 2/1. Artinya hakim yang satu beda pendapat. Tetapi dalam putusan sekalian, beda pendapat salah satu hakim itu sendiri harus cantumkan dalam amar putusan atau dalam konsideran. Artinya kenapa dia itu berbeda pendapat dengan hakim yang lain berdasarkan pengetahuannya. Nah, di dalam putusannya itu dicantumkan alasan-alasan beda pendapat tentang putusan yang kemudian diambil dari
sidang atau rapat-rapat itu sendiri ya. Nah, berikutnya sekalian saya sampaikan tentang putusan pengadilan dapat berupa, ini produknya nih ya, berupa apa yang kemudian akan dihasilkan. Satu, kalau kemudian putusannya itu menolak gugatan ya, maka dalam pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu ya melanggar peraturan perundang-undangan atau asas umum pemerintahan yang sekali lagi, jika ditolak ya, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat itu tidak terbukti. Sekali lagi, maaf kalau ditolak ya, tolak gugatannya ternyata setelah diperiksa gugatannya itu tidak terbukti. Artinya kalau gugatannya ditolak, yang menang adalah pemerintah dan penggugat kalah. Maka kemudian logikanya bahwa kalau gugatan ditolak, maka SK atau keputusan yang dibuat oleh si tergugat itu dinyatakan benar ya, tidak melanggar undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang ya. Maka di situ minimal satu undang-undang telah terpenuhi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. Kemudian yang kedua, jika gugatannya dikabulkan ya, jika gugatan dikabulkan, maka yang menang adalah si penggugat. Kemudian tergugat kalah. Logikanya itu adalah bahwa surat keputusan yang dibuat oleh si tergugat itu dinyatakan salah atau melanggar undang-undang ya. Nah, kalau kemudian gugatannya itu dikabulkan, berarti dalam pemeriksaan dapat dibuktikan oleh si penggugat bahwa SK yang disengketakan melanggar peraturan perundang-undangan atau ya melanggar asas-asas pemerintahan atau melanggar ketertiban umum ya, gitu. Berikutnya, kalau gugatannya tidak dapat diterima ya, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak berdasar hukum, yang berarti gugatan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini penggugat dapat memasukkan gugatan yang baru ya. Di poin yang ketiga ini dikatakan gugatan tidak memenuhi syarat, berarti ada dokumen yang tidak terpenuhi atau isi gugatannya itu tidak sesuai dengan materi gugatannya ya. Ketika kemudian gugatannya tidak terima, maka kemudian putusannya itu dinyatakan gugur atau ditolak ya, gitu. Yang kemudian berikutnya nomor 4, putusan pengadilan menyatakan gugatannya itu gugur apabila penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut atau layak tanpa alasan yang jelas ya. Nah, gugatan dinyatakan itu gugur ya, itu juga sama. Maka kemudian kesempatannya yang kedua kali untuk mendaftarkan ulang perkaranya pada waktu berikutnya. Tetapi sekalian, ketika kemudian gugatannya itu dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima ya, itu ada kesempatan untuk mendaftarkan kembali, tetapi harus dilihat tentang yang namanya daluarsanya SK yang dikeluarkan oleh si tergugat. Kita tahu daluarsanya adalah 90 hari sejak dikeluarkan SK tersebut ya. Nah, itu beberapa putusan pengadilan yang akan dikeluarkan atau telah dikeluarkan oleh si pengadilan ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai gugatan yang dikabulkan ya.
maka badan atau pejabat tata usaha negara berkewajiban melakukan upaya, ya. Gugatan yang dikabulkan, maka badan atau pejabat tun berkewajiban melakukan upaya, ya. Yang pertama, mencabut SK yang bersangkutan. Ini sudah masuk kepada eksekusi, ya. Artinya gini, kalau dalam perkara pidana, eksekutor itu adalah jaksa. Kalau dalam perkara perdata itu panitra atau juru sita. Nah, kalau dalam perkara tun, siapa eksekutornya? Ya, ketika sebuah putusan itu sudah inkrah, yaitu si tergugat itu sendiri sebagai eksekutor. Alasannya apa? Kemudian menjadi eksekutor? Karena putusan pengadilan tun itu menyatakan kalau ditolak, ya, maka SK-nya benar, kalau diterima SK-nya salah. Nah, kalau gugatannya diterima, maka kewajiban untuk mengganti SK atau mencabut itu adalah oleh si tergugat itu sendiri. Jadi ada kurang lebih 5 poin yang harus diperhatikan di dalam mengeksekusi itu sendiri. Yang pertama, mencabut putusan tun yang sudah dibuat. Yang kedua, mencabut putusan tun yang bersangkutan dan menerbitkan putusan tun yang baru. Ya, karena pencabutan sebuah putusan tun itu sendiri oleh si tergugat harus dengan yang namanya SK sendiri, ya. Yang ketiga, penerbitan putusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan kepada putusan tun fiktif negatif, ya. Ini yang baru karena dianggapnya putusan yang lama itu fiktif atau dianggap tidak ada. Maka kemudian misalkan yang baru yang ditetapkan oleh pengadilan itu harus dikeluarkannya sebuah SK yang baru. Yang berikutnya, kalau kemudian putusan itu juga pembenaran ganti rugi jika diminta oleh si penggugat, ya. Artinya gini, SK itu kemudian dicabut dan kemudian diganti atau dirubah, tetapi kemudian atas putusan pengadilan bahwa kemudian pengadilan mengabulkan tentang ganti rugi yang diderita oleh si penggugat, ya. Nah, dalam hal pembenaran ganti rugi itu sendiri, tentu pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan sebuah ganti rugi berupa materi kepada si penggugat, yang kemudian itu bisa dilakukan dalam tahun yang sama kalau kemudian si tergugatnya itu memiliki uang, tetapi kemudian tergugat boleh mengurang 1 tahun karena ini berhubungan dengan anggaran yang kemudian harus dicanangkan tahun berikutnya. Karena biasanya pemerintah itu dalam hal ini pejabat tata usaha negara tidak selamanya ada anggaran untuk mengganti rugi daripada si penggugat itu sendiri. Karena ganti rugi itu bisa muncul ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan pemerintah harus mengganti kerugian yang diderita oleh si penggugat itu sendiri. Yang kelima, pembebanan terhadap tergugat dinyatakan dengan rehabilitasi nama baik tergugat jika diisyaratkan dalam putusan itu sendiri, ya. Artinya bahwa kemudian ada keputusan pengadilan yang kemudian diikuti dengan yang namanya rehabilitasi oleh tergugat untuk dilakukan nama baiknya itu sendiri, ya, gitu. Nah, berikutnya ada 3 jenis putusan sesuai dengan hukum acara di pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, putusan yang bersifat pembebanan disebut dengan yang namanya kondematoir. Misalnya tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat dan kemudian membayar ganti rugi dan juga melakukan rehabilitasi terhadap si penggugat, ya. Jadi dalam sebuah proses ini dinyatakan harus ada ganti rugi, ya.
Yang kedua, putusan yang bersifat pernyataan atau deklaratoir. Kalau tadi pembebanan namanya kondematoir, kalau sekarang ada putusan bersifat pernyataan saja. Ya, itu biasanya rehabilitasi atau kemudian mengumumkan. Itu sebetulnya namanya deklaratoir. Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya penetapan dismisal, gugatan tidak diterima atau juga tidak berdasar sehingga diperiksa dengan acara cepat atau juga digabung atau juga dipisahkan atau split sing. Nah, itu kemudian harus dilakukan oleh pengadilan, ya. Yang ketiga, ada putusan yang bersifat penciptaan atau konstitutif, ya, yaitu putusan yang melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau juga menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Jadi dalam pengadilan ini bisa dimungkinkan ada yang namanya bersifat konstitutif. Kalau kemudian suatu pengadilan itu menemukan hukum yang baru sampai ke tingkat kasasi, itu kemudian bisa disebut dengan yang namanya jurisprudensi, ya. Tingkat pertama diakui menemukan hukum yang baru, menciptakan hukum yang baru, dibanding juga sama, ya, menemukan hukum yang baru dan menciptakan hukum yang baru, sama juga di kasasi seperti itu, sepakat semuanya itu adalah bisa dikatakan sebagai jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah produk hukum yang baru, yang diciptakan baru, dan kemudian itu adalah sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga justisia atau lembaga Mahkamah Agung atau juga Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kemudian pemahaman tentang yang namanya konstitutif itu sendiri, ya, gitu. Nah, berikutnya ada bentuk putusan harus memuat. Ini penting di dalam sebuah putusan itu minimal ada tercantum beberapa poin-poin yang kemudian dicantumkan oleh pengadilan. Ya. Ketika kemudian poin-poin ini tidak bisa atau tidak tercantum, maka kemudian itu akan menjadi batal demi hukum. Hal apa saja yang kemudian harus tercantum dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan? Yang pertama, kepala putusan itu yang berbunyi dengan kata-kata ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kop pertama tuh, putusan pengadilan yang menyatakan ada kata-kata itu, ya. Ada kata-kata yang namanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada tanda kutipnya, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ada nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersangkutan atau para pihak yang bersengketa. Lagi, ada nama, ada jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau juga tempat kedudukan para pihak yang bersangkutan atau yang bersengketa. Yang ketiga, ada ringkasan gugatan dan juga jawaban tergugat yang jelas, ya. Jadi dicantumkan tuh ringkasan gugatan dan jawaban gugatan juga. Dari mulai gugatan, jawaban gugatan, kalau ada eksepsi, kalau tidak ada tidak usah. Kemudian ada replik, ada duplik, kemudian kesimpulan tentang kesaksian, saksinya berapa, siapa saja, buktinya apa saja, ya, dari mana saja bukti sendiri. Dan kemudian kesimpulan dari kedua belah pihak. Itu semua harus cantumkan di dalam putusan pengadilan. Maka ketika kemudian itu diputuskan oleh pengadilan, jangan heran kalau kemudian yang namanya putusan pengadilan itu sendiri sangat banyak atau sangat tebal, ya. Rata-rata itu di atas 100 halaman biasanya kalau putusan sendiri, ya.
Jadi semakin banyak bukti dan juga kesaksian di pengadilan, maka semakin banyak juga ya lampiran-lampirannya dan juga isinya itu sendiri. Yang berikutnya, pertimbangan dan juga penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi di dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Jadi di dalam membuat keputusan, hakim pun kemudian membuat analisa dan kemudian memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti dan saksi plus juga dokumen-dokumen yang kemudian diajukan oleh si penggugat dan tergugat. Artinya hakim pengadilan itu berwenang kemudian untuk menilai dari bukti yang diajukan, menilai gugatannya, menilai repliknya, menilai juga dupliknya, menilai juga tentang yang namanya bukti yang diajukan, ya. Kemudian menilai juga tentang yang namanya kesaksian-kesaksian yang dibuat oleh para saksi atau ahli juga itu sendiri. Itu semua dinilai dan kemudian dicantumkan dengan narasi-narasi kata-kata yang ada dalam sebuah putusan, ya. Kemudian yang berikutnya, alasan hukum yang menjadi dasar di dalam keputusan, ya. Biasanya kemudian ketika putusan itu akan diambil atau disampaikan, di dalam isi putusan itu sendiri tentang alasan hukum atau dasar hukum itu sendiri. Kenapa kemudian hakim itu memutuskan perkara ini dengan seperti ini? Itu sampaikan dengan alasan hukumnya dari berbagai macam undang-undang, ya, dan asas, gitu ya, yang mengikat terhadap pelaksanaan daripada peradilan tata usaha negara, ya. Itu kemudian yang akan tercantum di dalam putusan perkara sendiri. Nah, asal hukum ini sangat penting ketika kemudian putusan itu akan diambil, karena kemudian semakin lengkapnya asal hukum yang disampaikan atau yang dimuat di dalam putusan, maka dimungkinkan tentu kemungkinan celah-celah, ya, untuk mengajukan banding maupun kasasi yang kemudian itu bisa terpenuhi oleh seorang majelis hakim, atau juga dimungkinkan bahwa alasan hukumnya itu tidak sesuai dengan putusannya, bisa saja terjadi, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya hakim juga manusia, punya keterbatasan. Ketika menyampaikan sebuah putusan itu, dilihat nanti alasan hukumnya, apakah masuk atau tidak, ada hubungan atau tidak, gitu. Itu juga menjadi bahan pertimbangan, ya. Dan biasanya kalau kemudian gugatan itu didampingi oleh si kuasa hukum, sampai ke tingkat pertimbangan alasan hukum itu diperiksa atau diamati atau juga istilahnya dicermati oleh kuasa hukumnya. Ketika kemudian tidak tercantumnya beberapa hal atau bertentangan, itu menjadi bagian untuk mengajukan banding kepada pengadilan tinggi, ya. Gitu. Yang keenam, ada amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Nah, poin yang terakhir itu adalah amar putusan dan juga putusannya. Biasanya dicantumkan tentang hal-hal yang mengkerucut kepada menguatnya vonis yang dibuat oleh hakim. Dia kemudian berpihak kepada siapa? Apa kepada penggugat atau kepada si tergugat itu sendiri, ya. Itulah amar putusannya. Yang kemudian juga dicantumkan tentang yang namanya objek sengketanya dan juga biaya perkara. Nah, biaya perkara ini bisa disampaikan dengan membayar perkara sekian. Kalau gugatannya diterima, maka kewajiban untuk membayar perkara si tergugat. Kalau gugatan ditolak, maka biasanya pembayaran biayanya itu dibebankan kepada si penggugat. Itu bedanya, ya. Gitu. Ketika kemudian ditolak, pembayaran biayanya sampaikan kepada si penggugat. Ketika diterima gugatannya atau dikabulkan, gitu ya, maka kemudian yang menjadi beban perkara adalah kepada si tergugat itu sendiri, ya. Yang ketujuh, mencantumkan juga yang namanya hari tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, nama panitera yang menangani perkara tersebut, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak, ya. Itu cantumkan. Nah, dari 7 poin ini
kemudian ada yang terlewat satu, tidak dimuat dalam putusan, ya, maka dinyatakan bahwa putusan itu batal demi hukum atau batal putusannya, ya. Tidak terpenuhinya salah satu syarat di atas dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan atau batal demi hukum, dan kemudian itu bisa diupayakan, namanya upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi itu, ya. Itu konsekuensinya. Nah, berikutnya saudara sekalian, setelah itu diputuskan, kemudian ada poin putusannya pada sendiri, maka salinan putusan itu sendiri dikirim selamat-lambatnya 14 hari kepada para pihak. Para pihak di sini dalam hal ini adalah penggugat, tergugat, dan kemudian bisa saja ada tergugat intervensi, ya, pihak itu kalau ada, ya. Dalam hal 4 bulan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya kalau kemudian putusannya itu harus mencabut SK, mengganti SK, atau membatalkan SK, tetapi ternyata tidak dilakukan oleh si tergugat, lalu pemerintah, maka secara otomatis SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, gitu, ya. Nah, makanya dikenal siapa eksekutornya dalam perkara ini, ya tergugat, gitu, ya, tergugat. Karena ketika kemudian putusannya atau ditolak, diterima, atau dibatalkan, atau dicabut, itu hanya bisa dilakukan oleh si tergugat, karena penggugat tidak punya kewenangan untuk kemudian menggantinya. Begitu juga pengadilan tidak punya kewenangan untuk kemudian membuat sebuah SK yang menggantikan daripada si tergugat tidak punya kewenangan. Jadi eksekutornya adalah si tergugat itu sendiri, ya, gitu. Nah, dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan, dikenakan upaya hukum paksa berupa pembayaran uang paksa dan atau juga sanksi administratif dan diumumkan di media massa. Jadi dalam hal ini ketika kemudian dia tidak mau melaksanakan denda, ganti rugi, dan juga mencabut, maka kemudian ada upaya administratif diumumkan oleh pengadilan bahwa pejabat ini, ya, adalah pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan dan menjadi blacklist misalnya itu, ya, atau menjadi seorang pejabat yang tidak memiliki integritas yang baik, gitu, ya, itu. Nah, terus sekalian, kalau secara grafik atau juga alur peradilan sebetulnya bisa kita simpulkan begini. Dalam mengajukan perkara di pengadilan tata usaha negara, maka diawali dengan yang namanya gugatan, ya. Gugatan dibuat, kemudian diajukan ke pengadilan. Kalau ada eksepsi, kemudian setelah itu langsung kepada jawaban gugatan, kemudian replik, ya, oleh si penggugat, kemudian duplik oleh si tergugat, ya. Kemudian kesimpulan itu dibuat juga oleh si penggugat terlebih dahulu dan juga oleh si tergugat, gitu, ya. Nah, setelah kesimpulan itu dibuat, maka kemudian terakhir adalah keputusan pengadilan atau vonis pengadilan sendiri. Ketika kemudian putusan itu tidak diterima atau juga merasa tidak puas para pihaknya, maka kemudian boleh mengajukan yang namanya banding kepada pengadilan tinggi Tun. Boleh juga kemudian seterusnya adalah kasasi, bahkan bisa juga PK, ya. Nah, kalau sudah semuanya itu melewati proses itu, maka yang terakhir adalah yang namanya eksekusi, ya. Nah, itu barangkali sekalian
pertemuan kali ini tentang keputusan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang masuk di pengadilan TUN, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan bagi Anda dan juga menambah ilmunya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan.